Ada yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana jika klien atau vendor itu tidak membayar komisi kita setelah transaksi selesai? Nah, jadi seringkali salah satu masalah atau salah satu hal yang seringkali dihadapi oleh agent properti adalah komisinya tidak dibayar oleh vendor. Nah, jadi bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Yang pertama yang harus kita ingat, yang kita harus tanamkan di dalam diri kita adalah begini. Bisnis agent properti ini adalah sebuah bisnis. Nah, apa resiko dari sebuah bisnis? Jadi kadang kita kalau misalnya buka toko atau buka apa, dimana kita jualan, apa resiko dari kita pada waktu kita buka bisnis? Tentu salah satu resiko adalah klien atau buyer dari kita itu tidak membayar kita. Nah, jadi satu yang harus kita pahami adalah kita menjadi agent properti pasti punya resiko komisi kita tidak dibayar. Jadi tidak mungkin di dalam perjalanan kita sebagai agent properti itu sama sekali tidak pernah mengalami hal tersebut. Jadi kita harus menyiapkan bahwa dari sekian banyak transaksi kita, kemungkinan pasti ada komisi kita yang tidak terbayarkan. Hal ini adalah hal yang sangat biasa sekali. Jadi hampir semua agent properti yang ada di Indonesia pasti pernah mengalami hal tersebut. Entah itu tidak dibayar komisinya atau komisinya dibayar kurang. Nah, jadi yang nomor satu adalah kita harus bisa mengkalkulasi resiko tersebut. Tidak dibayar, ya itu adalah salah satu bagian dari resiko. Nah, tetapi kita tetap bisa meminimalkan bagaimana supaya orang yang tidak bayar komisi atau klien yang tidak bayar komisi ke kita itu bisa diminimalkan seminimal mungkin. Nah, jadi cara meminimalkan orang tidak bayar komisi ke kita itu bagaimana? Nah, jadi yang pertama adalah kita ini harus mempunyai sebuah badan hukum. Badan hukum ini sangat membantu kita membuat orang itu respect terhadap kita, terhadap profesi kita. Karena pada dasarnya orang di Indonesia ataupun di negeri manapun itu lebih respect kepada agent properti yang secara legalitasnya itu jelas. Nah, jadi beda kalau misalnya Anda agent properti atau kita biasanya menyebutkan dengan maklar tradisional dan sebagainya, itu punya kecenderungan lebih beresiko untuk tidak dibayar komisinya. Sedangkan agent properti yang punya badan hukum atau bernaung di sebuah badan hukum itu biasanya lebih sedikit mengalami resiko tidak dibayar komisi. Nah, itu satu hal yang teman-teman juga harus pahami. Jadi kalau Anda berbadan hukum itu alangkah lebih baiknya. Jadi Anda akan meminimalkan resiko Anda tidak dibayar komisinya. Oke. Nah, terus apa berikutnya yang bisa meminimalkan resiko Anda tidak dibayar komisi? Yang ketiga adalah hitam di atas putih atau perjanjian tertulis pemasaran. Seringkali 80-90% agent properti itu tidak mempunyai perjanjian tertulis dengan penjual atau dengan vendor, karena di Indonesia pada dasarnya yang membayar komisi adalah vendor. Nah, kebanyakan agent properti hanya per lisan. Oke, nanti saya kalau bisa menjualkan komisi saya sekian. Nah, hal ini dengan adanya perjanjian tertulis itu akan membantu Anda meminimalkan, ya kan? Tapi tetap aja ada orang yang
walaupun sudah ada perjanjian tetap tidak mau bayar, ada. Tetapi paling tidak dengan adanya itu, hak Anda akan lebih terjamin, lebih aman. Nah, Anda juga harus berinteraksi langsung dengan si pembayar komisi atau vendor. Nah, seringkali yang saya ketemui, banyak broker tradisional atau makelar itu biasanya kadang untuk sebuah transaksi itu rantainya panjang. Yang kenal sama buyer, terus kemudian orang tengahnya lagi, ada orang tengahnya lagi, baru ketemu dengan orang yang pegang penjual. Nah, dengan rantai yang panjang ini membuat resiko tidak dibayar komisi itu menjadi panjang, menjadi besar. Jadi saran saya apabila Anda ingin meminimalkan resiko tidak dibayar adalah Anda harus memasarkan barang yang memang Anda kenal dengan ownernya, ya kan? Nah, terus yang keempat, cara meminimalkan Anda tidak dibayar komisi adalah dengan menjaga hubungan yang baik dengan vendor atau penjual properti. Nah, seringkali agent properti itu hanya sekedar kenal, sekedar tahu, tetapi tidak punya good relation atau tidak punya hubungan yang baik. Jadi pada dasarnya kalau Anda sudah punya hubungan yang baik yang Anda bina, itu menimbulkan yang orang Jawa ngomong rasa sungkan. Orang Indonesia pada dasarnya punya rasa sungkan, ya kan? Nah, jadi kalau memang hubungan sudah terjalin dengan baik, maka resiko Anda tidak dibayar komisi itu menjadi minimal atau bisa dikatakan zero. Nah, jadi hubungan yang baik itu membantu Anda supaya Anda tidak sampai mengalami resiko tidak dibayar komisi. Nah, jadi kalau memang Anda ingin menjadi seorang agent properti yang profesional, Anda juga harus belajar salah satu cara bagaimana mengamankan komisi Anda ini. Nah, jadi semoga penjelasan dari saya ini dapat berguna bagi Anda. Thank you.